Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, good morning ya. How are you today? Oh, fine ya. Okay, I'm fine too. Okay, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ayo Mas Wisnu, dipimpin doanya ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan mengabsen ya. Oke, siapa yang tidak hadir dari kali ini atau pagi hari ini? Oh, Mas Syahir, kenapa sakit ya? Oke, yang lainnya berangkat semua ya. Ya, dilihat temannya yang tidak berangkat siapa? Oh, tidak ada. Oke, kali ini kita akan membahas materi IPA ya, mata pelajaran IPA yaitu ilmu pengetahuan alam ya. Oke, tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita pada subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Oke, kalian bisa membuka buku paket halaman 59 atau LKS halaman 63 ya. Oke, kemarin malam apakah hujan atau tidak? Hujan ya. Oke, kalau siang hari terjadi panas. Antara hujan dan panas ini sangat berkaitan dengan materi kali ini. Ayo, siapa yang tahu materinya apa? Siklus air ya. Oke, bagus sekali. Siklus air, pengertiannya apa? Ayo, siapa yang bisa? Nomor Marcella, Mbak Putri. Nanti Ibu Guru akan memberikan nilai plus ya. Oke. Siklus air itu siklus perputaran air cara terus menerus dari bumi ke atmosfer kemudian kembali ke bumi. Ini ada 5 proses pada siklus air kali ini. Evaporasi. Yang pertama yaitu evaporasi, proses di mana air di laut, rawa, sungai itu menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Kemudian air tersebut akan menjadi uap, kemudian akan naik ke atmosfer. Yang kedua yaitu transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, yaitu sama penguapan. Ini terjadi di antara makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga yaitu kondensasi. Proses ini di mana berubahnya uap air di atmosfer dan kemudian partikel gas yang sangat kecil di suhu yang rendah ya. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang keempat yaitu presipitasi. Ketika terlalu banyak air berkondensasi, maka tatasan air di awan akan menjadi besar. Kemudian setelah besar, berat, dan untuk menahan di udara sehingga jatuh akan menjadi salju atau hujan es. Itu berupa airnya yang turun dari hujan itu berupa gumpalan. Ada gumpalan kecil-kecil kayak seperti es itu ya. Yang terakhir yaitu infiltrasi, yaitu proses meresapnya air ke tanah. Berarti peresapan air itu akan kembali ke tanah ya. Dan air tersebut nanti akan menuju ke sungai dan menuju ke laut. Pada siklus ini ada tiga siklus yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang ya. Ayo, kalian bisa menunjuk jari yang tahu antara siklus pendek, tiga siswa nanti ya, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Sebutkan nama lengkap dan nomor absen ya. Oke, terus semua ya. Siklus pendek itu siklus diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya akan terjadi hujan. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas, kemudian terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan air dan membentuk awan, kemudian turun menjadi hujan di permukaan daratan ya. Dan uap air nanti akan kembali ke laut ya. Dan siklus panjang itu siklus diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas, kemudian pembentukan awan mengandung kristal, awan bergerak
oleh tiupan air, kemudian turun salju, akan membentuk glacier mencair menjadi bentuk aliran sungai, dan air akan menuju ke darat, kemudian akhirnya menuju ke laut. Berarti semua air nantinya akan menuju ke laut semua. Dan cara menjaga siklus air, ayo siapa yang tahu? Oke, sebutkan 5. Berarti nanti ada 5 siswa yang akan mendapatkan nilai. Ayo mengadakan reboisasi, yaitu penanaman hutan yang gundul. Berarti nanti hutan-hutan yang sudah ditebangi kita bisa atau orang lain bisa menanami pohon-pohon di dalam hutan tersebut. Kemudian penghematan penggunaan air. Ketika di rumah kita bisa menghemat air dengan cara menggunakan air secukupnya, atau mandi dengan menggunakan air yang secukupnya, masak yang secukupnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu menanam pohon di pekarangan. Misalnya kita menanam pohon jati, karena pohon jati itu akarnya sangat kuat, akan menyerap air yang ada di tanah. Yang keempat yaitu kita bisa menanami pohon di pinggir sungai supaya tanah tidak terkikis oleh air hujan dan tidak terjadinya banjir. Dan apabila air terkikis, sungai tersebut bisa dangkal, dan nanti jika terjadi hujan bisa terjadi banjir. Yang kelima yaitu membiarkan halaman terbuka. Kesimpulannya itu jumlah airnya berarti nanti cenderung tetap jika kita dapat menjaga siklus air dengan baik. Menjaganya tadi ada berapa? 5 tadi ya. Jika tidak bisa menjaga siklus air, maka airnya cenderung berkurang, maka air bersih itu semakin sedikit ya Kak. Oke, sebelum kita mengerjakan LKS, kita membentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Nanti ada 4 kelompok ya. Oke, sekarang kita menuju ke ruang lab IPA ya. Oke, semuanya duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Kemudian kalian sudah membawa bahannya. Ada 5 air yang berbeda, kemudian ada tawas. Ayo silakan yang laki-laki mengambil bahannya, itu tapi Erlenmeyer ya, dan pengaduknya ya. Oke. Sekarang duduk. Sudah mengambil semua. Kemudian sesuai dengan urutan air ya yang ada di lembar observasi ya, lembar praktek. Oke, yang pertama dimasukkan air sungai. Nanti setelah air sungai sudah mendapatkan hasilnya, kemudian air pam, kemudian air sawah, kemudian air isi ulang, dan yang terakhir air RO. Nanti setelah air dimasukkan, nanti kalian menunggu 15 menit ya. Nanti sudah menunjukkan hasilnya. Setelah menunjukkan hasilnya, nanti di lembar observasi tersebut kalian bisa memberi tanda contreng yang sesuai hasilnya ya. Apakah air tersebut keruh, agak keruh, atau bening. Setelah dikasih tawas. Setelah itu nanti kalian menganalisis. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu apa syarat-syarat air yang banyak kita gunakan sebagai air minum dan untuk masak. Yang kedua yaitu bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Yang ketiga yaitu bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Berarti nanti menyebutkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini dikerjakan sesuai kelompok. Kemudian yang terakhir kita membuat kesimpulan sesuai kelompoknya. Kesimpulan dari kegiatan hari ini, kegiatan praktek dan kegiatan tadi
mendengarkan pemahaman dari guru, apa kesimpulannya, ya, membuat 2 kesimpulan. Nanti ditulis di lembar observasi. Guru akan memberikan waktu 15 menit. Jika sudah selesai, nanti dikumpulkan ya, diberikan kepada bu guru. Oke, sudah selesai. Oh, sudah ya. Oke, ya. Kalau sudah, kita kembali ke kelas ya. Untuk mengerjakan soal LKS lembar kerja siswa pada halaman berapa? 63. Ada 3 jenis soal. Yang pertama itu soal pilihan ganda. Pada Romawi pertama ada 20 soal. Yang kedua pada Romawi 2 itu ada 10 soal, soal isian. Yang ketiga Romawi 3 soal uraian ada 5 soal ya. Oke, Ibu Guru memberikan waktu 20 menit. Setelah selesai mengerjakan, nanti LKS-nya diputarkan di barisan yang lain, barisan tempat duduk yang lainnya. Nanti kita cocokkan bersama. Oke, dikerjakan ya LKS-nya, jangan rame. Yang rame nanti Ibu Guru akan mengurangi poinnya, dikurangi 1 poin ya. Oke, nanti seksi keamanan bisa mencatatnya siapa temannya yang rame ya, membuat gaduh atau yang lainnya, membuat owner.